suatu saat tokoh penting di Indonesia, punya televisi, punya media cetak. Kenapa harus berkunjung ke KR? Kan bisa menggunakan korannya sendiri, bisa menggunakan televisinya sendiri. Kenapa seperti itu? Oh, kemudian pernah saya tanyakan kepada beliau yang bersangkutan, kenapa Bapak berkunjungan? Jawabannya, oh, Anda jangan salah. Kalau saya ingin pemikiran dan ide-ide saya didengar oleh warga di masyarakat DIY dan Jateng, pintunya harus kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sebagai koran tertua di Indonesia sekarang, KR lahir tanggal 27 September 1945. Tentu sebagai koran tertua di Indonesia sekarang di era digital seperti ini memiliki tantangan tersendiri. Tapi KR sendiri sebenarnya sudah mengantisipasi jauh. Terbukti KR tidak hanya di PT BB Kedaulatan tidak hanya menerbitkan Kedaulatan Rakyat juga yang sifatnya cetak seperti ini, juga ada misalnya KR online, kemudian ada yang di YouTube juga Kedaulatan Rakyat TV, dan itu berjalan sudah beberapa tahun. Jadi kalau kegelisahan sekarang sebenarnya KR sudah memiliki kegelisahan jauh sekitar 5 tahunan atau 5 tahun atau 7 tahun yang lalu seperti itu. Dan sebagai koran tentu saja di pusat media, atau menurut saya itu di pusat perubahan, sebenarnya juga harus memiliki kesadaran apa? Melakukan adaptasi. Jadi media cetak juga punya segmen sendiri, online juga punya segmen sendiri, kemudian yang di YouTube dan berbagai bentuk produk-produk dari Kedaulatan Rakyat juga dilakukan seperti itu. Jadi adaptasi itu memang harus dilakukan. Dan kenapa KR bisa bertahan? Ya kuncinya diadaptasi itu. Perubahan tidak harus ditangisi, tapi perubahan harus dihadapi, dicarikan solusi. Apa solusinya yang terbaik bagi pembaca? Karena pembaca sekarang, setahu saya baru sadar ketika ikut menulis 60 tahun Kedaulatan Rakyat, 50 tahun Kedaulatan Rakyat, 60 tahun Kedaulatan Rakyat, buku yang terbitkan Kedaulatan Rakyat itu ada data-data yang masuk ketika diolah itu justru mengagetkan. Karena pembaca KR itu setahu saya sekarang itu pertama itu butuh berita. Lapisan pertama butuh berita. Kemudian lapisan kedua itu butuh informasi, dan lapisan ketiga adalah pengaruhnya. Kalau berita kemudian informasi itu sudah biasa, yang tidak terlihat itu adalah pengaruhnya. Pengaruhnya ya pengalaman KR yang sangat panjang 45 sampai sekarang tentu saja menjadi rujukan, dan itu banyak diakui oleh para pejabat, para pengambil kebijakan. KR itu menjadi salah satu pemasok informasi, pemasok data, informasi, fakta, dan itu menjadi bahan kebijakan. Itu diakui banyak pejabat, ya dari gubernur, dari presiden, gubernur, kemudian bupati dan sebagainya seperti itu. Yang pertama tadi saya sebut pembaca itu butuh berita itu udah biasa ya. Awalnya cetak misalnya seperti itu, bahwa dia langganan karena apa? Karena beritanya. Tapi justru ketika menulis 50 tahun dan 60 tahun Kedaulatan Rakyat, buku yang pertama itu ada pengantarnya Pak SBY, kemudian yang kedua ada juga pengantar dari para pejabat penting di Indonesia. Kalau langganan butuh berita itu memang sudah biasa. Tapi justru yang mengagetkan itu adalah
pelanggan, dia langganan media cetak itu karena informasi. Tapi ketika dikejar, apa bedanya berita dan informasi? Kayaknya kan nggak begitu jauh amat berbeda. Tapi di sini informasi itu ternyata justru iklan. Jadi banyak pembaca KR itu langganan tapi karena iklannya. Itu aneh juga kan. Kalau langganan karena iklan. Karena apa? Iklannya banyak di KR. Karena punya prinsip ya, terutama yang iklan bersama KR harus maju, harus lebih baik. Dan itu dilakukan oleh pelanggan KR. Waktu menulis buku bersama rekan-rekan itu juga, masa sih langganan KR karena iklannya, tapi itu jadi kenyataan. Kemudian kalau yang ketiga, pengaruh itu banyak narasumber KR kan ya, selain ada KR, ada Koran Merapi, ada Minggu Pagi, kemudian yang untuk dunia pendidikan itu juga ada yang lembaran-lembaran itu. Ketika misalnya narasumber, saya tulis di KR kasih bonus di KR Group ya, ternyata nggak mau juga. Saya pengen nyanyi di KR. Kenapa? Ya branding seperti itu. Dan saya jadi yakin juga, misalnya suatu saat tokoh penting di Indonesia punya televisi, punya media cetak, kenapa harus berkunjung ke KR? Kan bisa menggunakan korannya sendiri, bisa menggunakan televisinya sendiri. Kenapa seperti itu? Kemudian pernah saya tanyakan kepada beliau yang bersangkutan, kenapa Bapak berkunjungan? Jawabannya, oh Anda jangan salah, kalau saya ingin pemikiran dan ide-ide saya didengar oleh warga di masyarakat DIY dan Jateng, pintunya harus kedaulatan rakyat. Ini menjadi kunci. Karena apa? Memahami Jogja itu salah satunya harus lewat kedaulatan rakyat. Selain kalau lembaga atau pertama tentu saja dengan Keraton Yogyakarta abad 17, kemudian lembaga lain itu Muhammadiyah 1912, kemudian ada juga Taman Seso 1922, ada juga perguruan tinggi yang monumental juga UGM, dan selain itu kedaulatan rakyat. Jadi memahami Yogyakarta itu bisa disisir dari pemikiran dari lembaga-lembaga itu. Kemudian bisa juga lewat kedaulatan rakyat yang terbit 27 September 1945 itu. Jadi cara pandang seperti itu jadi benar kalau misalnya ada tokoh, sering kayak didatangi tokoh-tokoh penting di Indonesia yang mau nyalon presiden atau menteri dan sebagainya, itu karena ya berguru sesuatu yang mungkin tidak didapatkan di media lain, dengan pengalaman yang sangat panjang. Itu pengalaman yang 1945 sampai sekarang, kemudian dari generasi ke generasi seperti itu. Jadi pengalaman panjang itu menjadi pengaruh. Bahkan ada tokoh penting di Jogja sudah membaca media cetak yang lain, tapi belum membaca ini, kurang mantap seperti itu. Atau sebaliknya, yang bersangkutan ditulis di media itu tapi belum muncul di media ini, akan jadi pertanyaan. Biarpun nyebutnya tidak kedaulatan rakyat, tapi nyebutnya beliau yang bersangkutan itu koran lawas, seperti itu. Eksistensi atau keberadaan seseorang dengan jabatannya dan sebagainya itu merasa ada ketika disuarakan lewat kedaulatan rakyat, dicetak seperti itu di kedaulatan rakyat. Itu menjadi eksistensi. Bahkan yang terjadi dalam perkembangannya, mungkin orang melihat bahwa berita apa adanya. Banyak yang pejabat yang justru pengen hadir di media tersebut, berani membeli space. Padahal kalau halaman 1 itu bisa nilainya jangan besar. Halaman 1 itu kalau nilai iklannya kan 10 kali lipat dari yang halaman 2 dan sebagainya. Itu seperti itu. Karena apa? Hadir di media seperti itu dan dibaca ratusan ribu pembaca seperti itu. Jadi jadi penanda juga bahwa masih eksis, masih ada suaranya seperti itu.
Kalaupun misalnya KR tidak nulis, yang bersangkutan justru kami berani membeli space seperti itu. Ya, bahasa gampangnya ya beriklan, tapi bentuknya bukan iklan, tapi bentuknya adalah pemberitaan. Atau ada yang nyebut itu berita berbayar seperti itu. Dan itu dilakukan sampai seperti ini. Ini sesungguhnya kalau dalam konteks media, ya memadukan antara idealisme dan komersialisme. Idealisme dari yang bersangkutan tentang ide-ide dan pemikiran. Komersialisme ya itu sebagai bentuk iklan. Dan itulah simbiosis mutualisme seperti yang terjadi dari dan itu dilakukan. Ini sebenarnya salah satu cara bentuk solusi, tidak iklan tapi tidak berita, tapi beri pemberitaan yang dikemas seperti itu. Tapi ada yang nyebut ini ya seperti advertorial seperti itu, tapi bentuknya lebih halus. Dan itu banyak disenangi, dan KR sudah melakukan jauh sebelum seperti itu. Jadi ini bentuk sinergi yang sinergi antara idealisme dan komersialisme. Saya kira itu. KR dan kebudayaan itu seperti ya mata air juga. Karena bagaimana juga Jogja tidak lepas dari sebutan sebagai kota budaya. Kalau media di Jogja tidak ada rubrik budaya, tidak ada muatan-muatan budaya, tidak hanya di minggu ya, biasanya seni budaya di KR tuh kalau boleh setahu saya, seingat saya itu di harian itu ada rubrik panggung, itu tentang ya seni budaya dan segala macamnya. Kemudian di mingguan itu ada rubrik budaya. Rubrik budaya itu tidak hanya rubrik budaya, ada juga Mekarsari, ada juga yang untuk anak itu kaca, ada juga yang untuk yang kaca, ada juga yang kawanku. Jadi semua segmen pembaca itu di KR ada. Ya memang koran KR melayani semua segmen ya, tahapan-tahapan umur yang dari kawanku. Kawan itu untuk TK dan SD, yang SMP itu yang SMP sama SMA itu kaca. Kemudian yang dewasa ya ada rubrik di budaya itu. Budaya itu ada seni, ada cerpen, ada puisi, ada esai. Dan esai pun tidak harus edisi minggu, bisa di edisi edisi harian, di opini seperti itu. Dan KR memang sejak lama punya komitmen seperti itu, karena media itu tidak sebatas sebuah industri ya, media massa. Kalau KR pandangannya tidak ada sebatas dunia industri, tapi di sana disanggah oleh ada nilai-nilai kemanusiaan, sosial. Bahkan misalnya KR itu menggalang dana itu space-nya kalau itu beli udah berapa juta atau bahkan berapa miliar, karena udah dilakukan sangat panjang. Migunani Tumpra Penglian itu atau rubrik Migunani itu kan menggalang dana dari masyarakat. Jadi salah besar kalau media hanya untuk kepentingan untung dan rugi. Di sana ada ya banyak segmen nilai-nilai, ya nilai kemanusiaan, ya ada nilai kebangsaan, dan itu dikemas dengan rasa Jogja. Rasa Jogja di sini apa? Di KR kalau mungkin bahannya sama ya, ibarat orang masak bahannya sama, tapi nilai rasanya berbeda. Karena KR setahu saya itu tidak hanya bahas budaya atau seni budaya itu dalam bentuk rubrik, tapi setiap isian kedaulatan rakyat itu harus bisa rasa, tidak hanya logika tapi rasa Jogja. Rasa Jogja itu kalau diterjemahkan ya ngono ya ngono ning aja ngono, itu kan udah rasa. Jadi pemberitaan tidak sebatas kepentingan kepentingan ekonomi saja, tapi nilai rasa itu. Rasa Jogja iki seperti apa? Ngono ya ngono ning aja ngono. Itu kalau diimplementasikan jauh, misalnya bagaimana menulis itu tidak hanya cari wahnya, bombastisnya, tapi rasa itu ya menyangkut pilihan kata, diksi. Misalnya ya diksi untuk orang keraton seperti apa,
dan itu menjadi melekat pada kinerja wartawan juga redaktornya. Itu sudah diwanti-wanti seperti itu. Ngono ya ngono ning aja ngono. Rasa Jogja seperti itu. Dan muatan-muatan di kedaulatan rakyat itu sesungguhnya kan sangat apa ya, tulisan yang sederhana ya. Bisa dibaca tukang becak sampai presiden. KR itu prinsipnya tulisan-tulisan itu sekali baca mengerti. Tidak ndaki-ndaki, tidak muluk-muluk. Ya bahasa rakyat, bahasa yang dipahami sederhana lah, tidak muluk-muluk. Itu kalau bisa dicermati sampai sekarang. Itu sebenarnya kan budaya itu tidak sebatas rubrik budaya. Salah besar itu hanya sebenarnya. Itu sudah sampai dari cara KR, tulisan KR itu seperti apa. Dan itu ketika masuk yang wartawan yang magang, kemudian yang kan di KR itu jenjangnya dari calon magang, reporter, wartawan, redaktur dan seterusnya. Ada tahapan kode itu kan menunjukkan itu, ada M1 itu magang 1, kemudian ada R itu reporter, kemudian inisial dan sebagainya, itu jenjang seperti itu. Nah, ketika mereka berproses itulah dimasukkan itu rasa Jogja itu. Jadi seni budaya itu tidak sebatas hanya rubrikasi, tapi sudah pada isian seperti ini. Judul-judul yang sifatnya provokatif, jarang sekali. Ya ngomong rasa, maka menyambung seperti pernyataan tadi bahwa adaptasi dan sebagainya itu sudah sampai rasa. Kalau media-media lain mungkin hanya logika ya, hanya logika, mainannya logika. Tapi KR itu sudah sampai rasa Yogyo itu seperti itu. Ya sopan santun, tata bahasa itu tetap menjadi perhatian. Bahkan misalnya nyebut tokoh tertentu nggak pakai dia, banyak nyarankan jangan dialah. Lebih baik kata itu diganti nama atau predikat. Misalnya siapa tokoh tertentu, jangan hanya iya dia. Coba Anda cermati sekarang di media yang mungkin yang orang-orang yang merasa apa namanya metropolis dan sebagainya, dia mengatakan atau ia mengatakan kalau KR lebih baik jangan seperti itu, nama atau predikatnya itu akan lebih memposisikan tidak pembaca itu atau orang tertentu hanya lian, tapi sejajar, setara, menghormati seperti itu. Penghormatan itu kan salah satu implementasi dari bentuk-bentuk muatan-muatan itu. Muatan juga seperti itu berimbang. Kenapa masih bisa bertahan? Karena beritanya tidak melukai. Ngono ya ngono ning aja ngono. Itu ya susah toh. Itu kan mengukur rasa toh. Ngono ya ngono ning aja ngono. Jadi harus empan papan ini API seperti apa. Jadi materi-materi yang mau diturunkan, berita materi yang mau diturunkan itu tetap mempertimbangkan dampaknya, efeknya. Bahkan berita-berita yang kasus dan sebagainya ya harus tetap punya prinsip balancing, cover percent artinya imbang seperti itu, tidak merugikan tertentu. Bahkan kasus-kasus tertentu yang itu kira-kira melukai ditulis pun dengan bahasa yang ngomong rasa seperti itu. Itu kan juga bahasa. Jadi salah besar kalau misalnya komitmen budaya seperti itu. Dan itu tetap menjadi apa ya? Garis kebijakan redaksi kedaulatan rakyat untuk itu. Tulisannya seperti itu. Jangan, karena sebelum itu cetak dan sebagainya itu kan mesti ada koreksi bersama, ini baiknya seperti apa. Kemudian menyinggung soal materi-materi budaya. Sebenarnya di Jogja itu ibaratnya kawah Condro Dimuka ya, pusat ya, mau eksis ya bisa, mau tersungkur juga bisa. Proses dialektika kan sebenarnya salah satu kan di ruang media itu bisa, dari pemikiran dan sebagainya. Dari sifatnya kalau yang harian itu lebih banyak didominasi strike news, lebih banyak didominasi berita, kemudian ada reportase, ada juga yang untuk pencerahan yang budaya itu cerita bersambungnya Esa Mintarja itu Api di Bukit Menoreh, atau dulu suramnya bayang-bayang seperti itu kan dunia suara-suara kebijaksanaan, jadi mengingatkan masyarakat seperti itu tapi dengan tulisan yang berbeda.
tiap hari ada cerbung. Bahkan kalau cerbungnya nggak ada, itu pembaca juga protes, kok nggak ada cerbungnya. Bahkan untuk di celah itu ada oase-oase yang kecil, misalnya sungguh-sungguh terjadi. Sungguh-sungguh terjadi itu kan sebenarnya oase. Peristiwa besar yang terjadi di masyarakat. Bisa sesuatu yang dramatik, sesuatu yang aneh, sesuatu yang unik, sesuatu yang lucu, ditulis pendek. Dan itu KR nggak punya wartawannya, ya nulis adalah masyarakat. Jadi masyarakat itu jauh sebelumnya sudah diberi kesempatan untuk merealisasikan literasi, dan itu juga ada honornya, ada ya uang lelah seperti itu, pendek seperti itu. Sungguh-sungguh terjadi, biarpun dalam perjalanan sering menjadi guyonan. Beritanya KR itu nggak ada yang nggak ada faktanya dan sebagainya, tipuan dan sebagainya. Yang ada sesungguhnya yang fakta ya hanya itu sungguh-sungguh terjadi, yang lain itu nggak terjadi seperti itu. Rubrikasi itu juga sebagai bentuk aspirasi, bagaimana merealisasikan keinginan masyarakat dengan ruang-ruang pertimbangan ikatan emosional, pertimbangan ikatan budaya atau sosial. Coba kalau Anda amati Kedaulatan Rakyat itu dari depan, kemudian halaman 2 itu Yogyakarta, halaman 3, 4 dan sebagainya, kadang Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul, Sleman. Itu kan ruang-ruang sosial kultur dan sebagainya yang diwadahi seperti itu. Tidak di Kebiauyah ke Yogyakarta, enggak. KR tetap mewadai seperti itu. Karena itu sebagai aktualisasi dari pembaca secara geografis. Oh, yang Gunung Kidul ya dia Jujuk Gunung Kidul, Kulon Progo dan sebagainya. Berita-berita yang lebih besar, mungkin yang punya potensi pembaca kadang di depan, dan itu di halaman depan, halaman belakang itu juga mengakomodir ya berita yang sifatnya dari kabupaten sampai kota, kemudian nasional seperti itu. Ya, Kedaulatan Rakyat pernah dirumuskan oleh Rosyan Anwar itu sebagai community newspaper, koran komunitas. Dia sadar akan komunitas itu, sadar di mana segmen pembaca itu ada, dan itu yang selalu diopeni dari tahun ke tahun. Ya lintas sektoran, tapi ikatan emosional secara geografis itu diwujudkan dalam bentuk seperti itu. Bahkan kalau kawasan Jawa Tengah Selatan itu aja rubrik khusus yang namanya Banyumasan, dengan bahasa yang Banyumas seperti itu kan dari daerah tetap diangkat seperti itu. Kalau Mekarsari dengan bahasa Jawa seperti itu juga bentuk budaya juga, produk-produk pemikiran yang lokalitas tidak dihilangkan, tapi justru diangkat seperti itu, dan sampai sekarang dilakukan. Biarpun misalnya kalau dulu misalnya Mekarsari bentuknya majalah, kemudian jadi koran. Tidak hanya itu, orang-orang desa yang dulu ada koran Kondoro Harjo, karena kan dulu punya koran namanya Kondoro Harjo, itu masyarakat pedesaan. Korannya tidak ada, tapi rubrikasi masih ada di Kedaulatan Rakyat. Itu setiap minggu ada sekali Kondoro Harjo. Itu kan dulu koran masuk desa ya, sebelum situasi internet seperti itu, tapi itu dilayani seperti itu. Jadi tetap mengakomodir berbagai lokalitas, ya nilai-nilai lokalitas itu sampai sekarang itu, dan ya tetap jalan. Kalau itu rubrik itu hilang, mereka yang merasa memiliki ya biasanya tanya kenapa tidak ada dan sebagainya. Persoalannya apakah seperti itu juga ditemukan di media lain? Saya tidak tahu persis apakah rubrika seperti itu. Nilai lokal itu menghargai kearifan lokal, dan ya siapa lagi kalau tidak Kedaulatan Rakyat sebagai koran tertua di Indonesia seperti itu. Ya dengan ada yang wujud koran kono ya tidak masalah seperti itu, tapi ya rumusannya ya itu koran community newspaper, komunitas seperti itu pasti punya nilai, punya pemikiran yang sampai sekarang masih dilakukan. Saya memegang rubrik kebudayaan itu, ya saya masuk KR kan 94, 95 itu jadi staf redaktur,
satu halaman itu seingat saya yang ngelola juga ada Mas almarhum Mas Arwanto Tiarta, kemudian Mas Joko dan saya itu. Jadi ruang kebudayaan itu tidak individu, tapi sampai sekarang pun tidak individu, harus sesuai garis kebijakan dari redaksi ya, redaksi KR. Bahkan KR itu punya tradisi. Jadi awal tahun di akhir tahun itu diminta mempresentasikan ruang seni budaya itu mau seperti apa. Itu harus dipresentasikan. Kemudian dari presentasi itu mungkin ada masukan atau penajaman dari yang hadir di sana, mungkin dari pimpinan redaksi, wakil pimpinan dan sebagainya. Dan KR memang konsepnya seperti itu, yang mewadai karya-karya sastra, ya puisi, ya cerpen, kemudian catatan budaya, dan memang tidak hanya Jogja sentris, harus mempertimbangkan wilayah edar kedaulatan rakyat. Ya perbatasan dari Jawa Timur kemudian sampai Jogja Selatan itu menjadi pertimbangan. Penulis-penulis kalau bisa jangan hanya didominasi oleh orang Yogyakarta, justru dari daerah itu harus diakomodir. Bagaimana caranya ya? Mungkin harus dialektika sebelum dimuat itu dengan penulis, dengan cerpenis, dengan esais atau dengan penyair ya seperti itu, agar mereka juga terwakili, tidak sebatas Jogja sentris. Saya sendiri sejak lama mempertahankan konsep itu, dan ada yang menentang bagaimana kalau hanya penulis-penulis yang sudah. Kalau saya justru tidak seperti itu, karena saya melihat ruang seni budaya itu sebagai ruang persemaian. Justru mereka yang muda punya potensi diberi kesempatan, biarpun karyanya mungkin tidak bagus amat ya, diberi kesempatan, nanti kan dia berproses. Tapi kalau karyanya dulu diberi kesempatan kemudian turun lagi ya nggak dimuat, tapi dari karya itu harapannya akan meningkat terus, baik itu catatan budaya atau puisi atau cerpen seperti itu. Jadi ruang persemaian, dan itu secara tidak langsung akan menjadi ingatan, menjadi semacam regenerasi ya pembaca dan penulis. Dan KR kalau diamati seperti itu, tidak hanya didominasi penulis-penulis terkenal. Penulis terkenal itu dulu malah yang awal-awalnya banyak kan ya di Indonesia lah, yang memberi kesempatan eksis malah kedaulatan rakyat. Tokoh-tokoh penting itu banyak, pasti punya ingatan emosional, ingatan ketika dia meniti karir jadi penulis, mungkin jadi dosen sampai jadi penulis atau jadi pengamat, itu seperti itu. Ruang seni budaya juga seperti itu. Maka kalau banyak penulis, cerpenis atau penyair dan sebagainya selalu rindu ingin nulis seperti itu. Padahal yang setahu saya belakangan ini memang diberi kesempatan ya justru yang tidak dikenal sama sekali, tapi dia punya potensi, akan diberi kesempatan, ayo berkarya. Dan itu menjadi garis kebijakan. Jadi sifatnya tidak hanya tulisan jadi, tapi redaktur harus memiliki cara melakukan edukasi. Ya, kadang dikontak, mungkin tulisannya ini mohon, saya sangat sering dulu tulisan ini akan saya muat kalau sudah diperbaiki. Ada 1-2 kali revisi itu. Dan proses seperti itu nggak tahu apakah dilakukan oleh media lain atau tidak, tapi saya seperti itu. Kalau misalnya saya menjaga ruang seni budaya itu sebenarnya ya banyak pesan dari tokoh-tokoh yang sekarang masih ada atau yang sudah almarhum. Mas, aku titip yang ini kebudayaan seperti itu. Ya saya melakukan apa yang saya bisa. Kalau di media ya memberi kesempatan, itu bukan berarti koncoisme, enggak. Saya justru orang-orang yang kenal dekat dengan saya, tulisannya jelek nggak saya muat. Biar itu protes, kadang kenal dan sebagainya, kenal redaktor di KR tidak mengenal itu. Kalau baik tidak kenal pun dimuat. Ya kenal itu ya biasa aja, proporsional aja. Profesional dan profesional, tidak harus dimuat kenal redaktornya terus nanti enggak. Saya seperti itu ya, saya keras saja, kenal pun yang jelek enggak saya muat, ya puisi, cerpen atau apa enggak saya muat. Kalau misalnya tulisan ide bagus kemudian tulisannya kurang bagus, sering justru saya melakukan editing yang kadang komunikasi. Gimana kalau cerpennya judulnya saya ganti? Kalau puisi jarang ya, cerpen terutama atau esai itu sering. Bagaimana kalau kita ganti judulnya ini? Kenapa? Itu karena ini lebih poetik. Saya membaca karya itu
wah ini pasnya seperti itu. Dan banyak yang justru, oh iya kenapa saya tidak terpikir seperti itu, kenapa seperti itu. Itulah proses semacam dialektika edukasi dengan ya penyair, dengan cerpenik dan sebagainya. Dialektika edukasi yang ngomong rasa juga seperti itu akan ya sebagaimana hubungan manusia dengan profesi yang ada.